Kisah hotel hanya satu malam. Malam itu, hujan turun deras. Arif mengendarai motornya, menembus jalanan sepi yang hanya diterangi lampu jalan redup. Ia sudah menempuh perjalanan hampir 8 jam, dan tubuhnya terasa remuk. Di tengah kebingungannya mencari tempat beristirahat, sebuah papan kayu tua menarik perhatiannya. Tulisan cat putih yang hampir pudar terbaca samar. Hotel Melati Indah, tarif murah, nyaman, aman. Arif mengerem motornya. Hotel itu tampak kusam dan sepi. Cat dindingnya mengelupas. Beberapa kaca jendela pecah dan ditambal triplex. Namun, rasa letih mengalahkan rasa curiga. Ia menuntun motornya masuk ke halaman yang dipenuhi rumput liar, lalu melangkah ke pintu depan. Begitu pintu berderi terbuka, udara dingin bercampur bau apek menyambutnya. Lobi hotel diterangi lampu kuning temaram, dengan sofa kulit retak dan meja kayu yang berdebu. Di balik meja resepsionis, seorang pria paruh baya berkemeja lusuh menatapnya tajam. "Selamat malam," sapa Arif, ragu. "Masih ada kamar kosong?" Pria itu terdiam beberapa detik sebelum menjawab pelan. Suaranya serak, seperti jarang digunakan. "Masih ada, tapi ingat, di sini tamu hanya boleh menginap 1 malam." Arif mengernyit. "Maksudnya?" "Tarif murah. Murah, tapi aturan jelas. 1 malam, besok pagi kau harus pergi." Tatapan pria itu tak pernah lepas dari matanya, seolah ingin menekankan bahwa aturan itu bukan sekadar formalitas. Arif tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. "Ya, saya cuma butuh tidur sebentar kok. Besok pagi langsung lanjut perjalanan." Pria itu mengangguk, lalu menyodorkan kunci besi tua dengan gantungan kayu bertuliskan angka 07. "Kamar 7. Jangan buka pintu kalau ada yang mengetuk malam ini." Arif sempat terdiam. Kenapa begitu? Namun, pria itu hanya membisu, menunduk menulis sesuatu di buku tamu yang halamannya sudah menguning. Dengan sedikit gelisah, Arif membawa ransel kecilnya menuju kamar. Lorong hotel itu panjang, sunyi, dan hanya diterangi lampu neon yang berkedip-kedip. Lantai ubinya dingin, dan setiap langkahnya menggema aneh, seolah ada orang lain yang berjalan mengikutinya. Sampai di kamar 07, Arif membuka pintu. Bau lembab menusuk hidungnya. Dindingnya berjamur, ranjangnya berderit saat ia duduk, dan tirai tipis berkibar pelan meski jendela tertutup rapat. Namun, rasa kantuk membuatnya tidak peduli. Ia rebah, menutup mata, berharap bisa tidur pulas. Sekitar tengah malam, Arif terbangun oleh suara samar dari kamar sebelah. Suara seperti bisikan pelan, disusul ketukan berulang di dinding. Ia bangkit, menempelkan telinga. Jelas sekali ada seseorang di sana, berbisik seolah menyebut namanya. Arif. Darahnya berdesir. Ia menegakkan tubuh, menatap dinding tipis itu. Ingatannya kembali pada pesan resepsionis. Jangan buka pintu kalau ada yang mengetuk malam ini. Dan benar saja, beberapa detik kemudian, pintu kamarnya diketuk perlahan. Tok, tok, tok. Arif menahan napas. Siapa yang mengetuk? Bukankah hotel ini sepi? Tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar lagi, pelan, teratur, seakan menunggu jawaban dari dalam kamar. Arif menatap pintu dengan mata melebar. Jantungnya berdetak cepat. Keringat dingin mulai merembes di pelipisnya. Ia mencoba meyakinkan dirinya, mungkin itu hanya tamu lain yang salah mengetuk. Tapi, bukankah resepsionis tadi bilang hotel ini hampir kosong? Siap. Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang semakin menekan. Lalu, suara bisikan itu muncul lagi, lebih jelas dari sebelumnya, tepat dari arah pintu. "Arif, buka." Arif terpaku. Bagaimana mungkin orang itu tahu namanya? Ia menatap kunci besi tua yang menggantung di pintu.
memastikan sudah terkunci rapat. Dengan gugup ia meraih ponselnya. Tapi layar hanya menunjukkan sinyal hilang total. Tidak ada jaringan. Ketukan berhenti. Arif menghela napas lega, mengira semuanya sudah usai. Namun tiba-tiba dari kamar sebelah terdengar suara aneh, seperti benda tajam diseret di lantai. Krerke, krerke. Suara itu berpindah-pindah. Kadang terdengar tepat di balik dinding kamarnya. Arif memberanikan diri mendekat, menempelkan telinga ke dinding. Bisikan itu muncul lagi. Kali ini bercampur dengan suara tangisan lirih. Sakit. Tolong. Ia mundur spontan. Semakin lama, suasana kamar terasa sesak. Lampu redup mulai berkedip. Bayangan di sudut ruangan seperti bergerak sendiri. Arif akhirnya memutuskan keluar. Ia berlari kembali ke lobi, berharap menemukan resepsionis. Pria tua itu masih duduk di meja, kepalanya menunduk, seolah sudah tahu apa yang terjadi. Tanpa menunggu, Arif langsung bersuara, "Pak, kamar sebelah saya, ada orang di sana. Mereka menyebut nama saya. Apa sebenarnya yang terjadi?" Resepsionis itu menatapnya dengan sorot mata lelah. "Aku sudah memperingatkanmu, jangan hiraukan suara apapun malam ini. Itu bukan manusia." Arif terseket. Lalu, siapa? Korban. Mereka yang tidak patuh pada aturan. Orang-orang yang mencoba tinggal lebih dari 1 malam. Mereka tidak pernah keluar. Dan kini mereka menghantui kamar-kamar kosong. Arif merasakan bulu kuduknya meremang. Kata-kata itu begitu dingin. Terasa terlalu nyata. Resepsionis itu mencondongkan tubuhnya. Berbisik, "Kalau kau ingin selamat, tinggalkan tempat ini besok pagi. Jangan pernah berpikir untuk tinggal lebih lama." Arif hanya bisa menelan ludah. Ia kembali ke kamar dengan langkah ragu. Ketika melewati lorong panjang itu lagi, ia sempat menoleh. Pintu kamar sebelah terbuka sedikit. Padahal sebelumnya tertutup rapat. Dari celah gelap itu, sepasang mata pucat menatapnya. Arif berlari masuk ke kamar, mengunci pintu erat-erat. Ia berusaha tidur, tapi suara bisikan itu terus terdengar sampai menjelang subuh. Saat matahari pagi menembus tirai tipis, bisikan itu menghilang. Tapi di hati Arif muncul pertanyaan yang lebih besar. Apa yang akan terjadi jika ia mencoba tinggal lebih dari 1 malam? Pagi itu, Arif duduk di tepi ranjang dengan wajah pucat. Ia tak bisa tidur semalaman karena suara bisikan yang terus menghantui. Seharusnya ia berkemas dan pergi, seperti pesan resepsionis. Namun, rasa penasaran justru tumbuh semakin kuat. Apa benar, kalau aku tinggal lebih dari 1 malam, aku tidak akan bisa keluar lagi? Gumamnya pada diri sendiri. Ia turun ke lobi. Resepsionis itu masih duduk di kursinya. Wajahnya terlihat lebih muram dibanding malam sebelumnya. "Kau akan pergi kan?" tanyanya tanpa basa-basi. Arif diam sejenak, lalu dengan nada menantang berkata, "Saya mau tambah 1 malam lagi." Wajah resepsionis menegang. "Kau tidak tahu apa yang kau lakukan. Tidak ada tamu yang bertahan 2 malam di sini." "Justru itu, saya ingin tahu." Pria itu menutup buku tamu dengan keras, menatap Arif tajam. "Kalau begitu, tanggung sendiri akibatnya." Ia lalu melemparkan kunci kamar ke meja. "Semoga kau masih bisa lihat matahari besok pagi." Hari berjalan lambat. Arif mencoba mengalihkan pikirannya dengan berjalan di sekitar hotel. Tapi lorong-lorong terasa semakin panjang dan berliku. Beberapa pintu kamar terlihat berbeda dari sebelumnya. Catnya terkelupas. Ada noda coklat mengering seperti darah. Dan suara-suara samar terdengar dari balik pintu tertutup. Menjelang malam, suasana makin berubah. Lampu lorong redup dan berkelip. Bayangan di dinding bergerak seolah mengikuti langkahnya. Saat kembali ke kamar, ia melihat nomor pintu berubah angka 07. Seakan bergeser, membentuk angka lain sebelum kembali normal. Tepat tengah malam, suara ketukan datang lagi. Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Arif menahan napas. Tubuhnya kaku di ranjang. Lalu terdengar suara-suara lain dari berbagai arah. Tangisan, jeritan, dan tawa parau. Tirai jendela bergoyang hebat.
meski kaca jendela terkunci rapat. Ia memberanikan diri membuka sedikit pintu kamar. Lorong yang biasanya sunyi, kini dipenuhi bayangan manusia berjalan terseok-seok. Wajah mereka pucat, mata kosong, sebagian tubuhnya penuh luka. Mereka berbisik bersamaan, suaranya menggema di lorong sempit. "Bergabunglah, jangan pulang selamanya di sini." Arif cepat-cepat menutup pintu. Napasnya terengah, namun ketika menoleh, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Ada sosok duduk di kursi dalam kamarnya. Tubuh Nyakoku, wajahnya remuk, seakan dipukul benda keras. Tapi matanya menatap langsung ke arah Arif. Arif berteriak, mundur ke sudut ruangan. Sosok itu berdiri perlahan, lalu menghilang begitu saja, meninggalkan bau anyir yang menusuk hidung. Malam terasa tak berujung. Arif hanya bisa menggigil, menunggu pagi, dengan rasa takut yang semakin menghantui. Ia sadar, malam kedua ini hanyalah permulaan. Matahari pagi akhirnya terbit, namun rasa lega tidak kunjung datang. Arif duduk di tepi ranjang dengan wajah lesu. Malam kedua itu terlalu nyata untuk dianggap mimpi. Aye tahu, ada sesuatu yang disembunyikan hotel ini. Rasa penasaran bercampur ketakutan mendorongnya menyusuri lorong hotel di siang hari. Kali ini, ia memperhatikan dengan lebih saksama. Beberapa pintu kamar terkunci rapat, tapi ada bekas goresan kuku di permukaannya. Dari balik pintu lain, tercium bau busuk samar seperti daging membusuk. Arif akhirnya memberanikan diri turun ke lobi. Resepsionis masih ada di sana, seperti tidak pernah bergerak. Tatapannya dingin ketika melihat Arif. "Kau masih hidup?" katanya singkat. Arif menelan ludah. "Saya ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi di hotel ini." Pria itu terdiam lama, lalu menjawab pelan, "Lebih baik kau tidak tahu." Namun Arif tak menyerah. Ia menatap sekeliling lobi, mencari sesuatu. Matanya tertumbuk pada sebuah pintu kecil di belakang meja resepsionis, setengah tertutup gorden. Saat resepsionis lengah, ia menyelinap masuk ke dalamnya. Lorong sempit itu menurun ke bawah tanah. Udara pengap, bau lembab menusuk hidung. Lampu redup berayun-ayun, menerangi ruangan besar yang dipenuhi lemari kayu tua dan tumpukan kertas. Di dinding, berjejer foto-foto hitam putih, wajah para tamu dengan senyum kaku. Anehnya, beberapa wajah itu terasa familiar. Arif yakin ia melihat mereka di antara sosok-sosok menyeramkan semalam. Di sudut ruangan, ia menemukan sebuah buku besar berdebu. Isinya catatan tangan pemilik hotel sejak puluhan tahun lalu. Tulisannya rapi, tapi penuh kalimat ganjil. Mereka menuntut, jika tidak diberi, mereka akan keluar. Aku harus terus memberi tumbal. Satu tamu, satu jiwa. Mereka akan tenang untuk sementara. Arif bergidik membaca kalimat itu. Semakin ia membalik halaman, semakin jelas hotel ini dibangun di atas bekas lokasi pembunuhan massal. Dulu, banyak orang dieksekusi dan dikuburkan di sini secara diam-diam. Arwah mereka tidak pernah tenang, hingga pemilik pertama membuat perjanjian. Hotel harus terus memberi makan roh-roh itu dengan nyawa tamu baru. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar di belakang. Resepsionis berdiri di pintu. Wajahnya gelap, matanya tajam menatap Arif. "Kau tidak seharusnya melihat itu," katanya dengan suara berat. Arif memundurkan tubuh, keringat dingin mengalir. "Apa kau yang mengorbankan tamu-tamu itu?" Resepsionis hanya diam, lalu berkata pelan, "Jika kau masih di sini malam ini, mereka akan mengambilmu sendiri." Arif berlari meninggalkan ruangan, kembali ke kamarnya dengan jantung berdebar. Kini semuanya jelas. Hotel ini bukan sekadar angker, tapi perangkap maut. Dan malam berikutnya, adalah giliran Arif. Malam ketiga tiba. Arif duduk gelisah di ranjang, wajahnya pucat, napasnya pendek-pendek. Kini ia tahu kebenarannya. Hotel ini bukan tempat persinggahan, melainkan penjara arwah yang haus tumbal. Angin dingin bertiup dari celah jendela. Lampu kamar berkelip-kelip, lalu mati.
Seketika, lorong di luar terdengar gaduh suara langkah, ketukan pintu, jeritan tertahan. Arif berlari membuka pintu, dan apa yang ia lihat membuat darahnya membeku. Lorong hotel kini penuh sosak-sosak mengerikan. Mereka berjalan terseok, wajahnya rusak, tubuh penuh luka. Dari mulut mereka keluar bisikan serempak. Bergabunglah, waktumu sudah habis. Arif berlari sepanjang lorong, namun lorong itu terasa tak berujung. Setiap kali ia melewati pintu kamar, angka di pintu berubah, berulang-ulang dari 01 hingga 13, lalu kembali ke 07. Ia seolah berputar dalam lingkaran tanpa jalan keluar. Tiba-tiba resepsionis muncul di ujung lorong, berdiri tegak dengan senyum tipis. "Aku sudah mengingatkanmu," katanya. "1 malam saja, tapi kau memilih lebih." Arif berteriak. Kenapa aku harus jadi korban?" Pria itu melangkah maju. Suaranya berat dan penuh dendam. "Karena roh-roh ini haus. Karena perjanjian lama harus terus dipenuhi. Kalau tidak, mereka akan keluar, dan dunia luar akan hancur. Lebih baik satu orang yang hilang daripada semua." Sementara itu, arwah-arwah mulai merayap mendekat. Tangan pucat mereka menggapai-gapai, menarik pakaian Arif. Ia berusaha melepaskan diri, berlari ke arah pintu keluar hotel. Anehnya, pintu utama kini terbuka lebar. Cahaya terang bulan terlihat dari luar. Dengan sisa tenaga, Arif berlari sekuat mungkin. Ia hampir mencapai pintu, bisa merasakan udara segar dari luar. Namun tepat saat ia mengulurkan tangan, pintu itu menutup dengan keras. Berahak, gelap kembali menelan semuanya. Arif terhempas ke lantai. Saat ia mendongak, resepsionis berdiri tepat di depannya, menatap dengan tatapan kosong. "Sekarang kau bagian dari mereka," Arif menjerit. Tapi suaranya tenggelam dalam bisikan arwah yang semakin keras. Tubuhnya ditarik ke dalam kegelapan. Wajah-wajah menyeramkan menempel di sekelilingnya. Keesokan harinya, hotel itu tampak tenang seperti biasa. Resepsionis duduk di kursinya, membuka buku tamu, lalu menulis satu nama baru dengan tinta merah. Arif, kamar 07. Di lorong, pintu kamar 07 kini sedikit terbuka. Dari dalam, terdengar bisikan samar. Suara seorang pria muda memanggil, "Tolong, aku masih di sini." Dan cerita pun tamat.